Itu dengerin malaikat, ada yang zikirin cuma subhanallah dari awal dicipta sampai sekarang. Berhentinya kiamat. Ada malaikat yang sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itu sholawat malaikat yang tinggi. Jadi malaikat yang diizinkan bersolawat itu malaikat tinggi. Ada yang malaikat hanya zikirnya la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi malaikat ini spesial. Karena dia langsung megang tiang aras. Dan jumlahnya enggak banyak. Malaikat-malaikat yang megang tiang aras. Yang banyak itu malaikat yang berkeliling bertawaf di bawah aras. Zikir yang dibaca mereka itulah yang kemudian dibaca waktu haji dan umroh, dibaca kita lagi sholat. Jadi sholat yang teman-teman baca itu dari awal takbir sampai assalamualaikum itu kumpulan zikir alam semesta. Jadi cuma 13 rukun. Wabil khusus orang-orang Nahdlatul Ulama, maka salam ta'zim. Karena orangnya sudah hadir, langsung ta'zim saya pada Gus Habib ya, Sohaib. Lagi kuliah Gus ya. Sudah pas ya, ketuanya langsung alim allamah, cocoklah untuk membimbing kita semua. Begitu juga dari KBRI, ternyata sahabat saya lama kita nggak ketemu. 2017 ya Pak Karyadi ya. Benar nama Pak Karyadi, benar Pak Karyadi, Pak Yadi. Ada Cigu satu, mana aneh Cigu nih. Pak Gogot, dulu saya sering ngisi di masjid beliau. Dulu dengan Pak Adi, Pak Yadi kita ketemu di Prancis. Alhamdulillah ada beberapa asatis, para pengurus yang intens berkomunikasi dengan kami. Pak Bos, mana Pak Bos? Wajahnya udah kayak orang Korea. Ternyata istrinya orang Korea. Jadi banner yang di depan sudah dipraktekin sama beliau. Nikah dengan orang Korea. Ada yang nyusul? Insya Allah niat semua nih kayaknya nih. Salawat dan salam selalu kita kirimkan untuk kekasih Allah, ayahanda ruhani kita semua, boleh disebut Abul Arwah. Saya sering menyebutnya dengan Aba Ruhi, karena salawat kalau sudah menyebut Aba Ruhi, abati Rasulillah, itu sulit, pasti keluar air mata. Kata para imam kita, kata guru-guru saya dulu, mursyid saya, ciri-ciri Rasulullah hadir saat engkau bersolawat, bulu romamu berdiri, badanmu merinding, bahkan air matamu mengalir. Kadang-kadang sesekali Allah zahirkan nurnya, kadang-kadang Allah zahirkan surahnya. Surah ini tidak berarti Rasulullah ruhnya di sini, bukan, tapi nurnya. Coba lihat matahari. Mataharinya satu, tapi kalau kita sudah buka jendela rumah, pasti cahaya masuk. Matahari yang di sana, yang di Indonesia, yang di Mekah, yang di Perancis, yang di sini, yang di Korea sama. Mataharinya satu, tapi cahayanya bisa menyebar kemana-mana. Maka bukalah pintu kolbu, jendela kolbu, biarkan cahaya itu menembus ke dalam kolbu. Bagaimana caranya? Lepas rindu itu kepada Rasulullah SAW. Panggil beliau. Kalau saya panggil Gus Habib ini dengan hoi, pasti nggak jawab. Lewat jalan aja, hoi. Nggak jawab, nggak nyahut. Kenapa? Hoi itu bukan namaku. Pasti beliau ngomong begitu. Tapi kalau saya panggil, minimal saya panggil Gus, pasti ngeliat. Nah, apalagi kalau panggil Gus Habib, langsung putar badan itu ya. Kalau kita panggil baginda Rasulullah SAW dengan namanya, nama beliau apa? Nama buminya Muhammad. Begitu di hadis Daruqutni, hadis Dailami, hadis-hadis yang lain. Ismuhu fil ard Muhammad. Namanya di bumi Muhammad. Wa fis samai Ahmad. Ini dijadikan
muqaddimah oleh Said Ahmad Zaini Dahlan, guru dari kiai-kiai kita sebelum pulang ke Jawa, seperti Syekhana Khalil. Itu sebelum pulang, bergurunya Ahmad Zaini Dahlan itu buka kitab, beliau buat begitu. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada zat yang di bumi namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Panggil dia dengan dua nama itu, pasti hadir. Kok ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan? Iya. Karena dia sekarang secara fisik sudah terkubur di Madinah, tapi secara rohani, ruhnya tidak pernah dikubur. Maka yang merasakan kehadirannya hanya yang hadir rohaninya. Jadi bagaimana menghadirkan Rasulullah? Hadirkan dulu rohani kita. Buat dia sadar bahwa dia sedang berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, baru hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita apa? Menjalin ukhuwah, perkokoh persatuan. Menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu bukan bahasa Indonesia. Ukhuwah itu bahasa Arab. Ditulis di dalam surat Al-Hujurat, saya ingat saya. Benar Gus ya? Allah menjelaskan mengenai ada dua kelompok orang beriman berperang. Kalau itu terjadi, apa Allah fa'aslihu. Bukan persatukan, cukup islah. Karena sulit mempersatukan orang, tapi mengislah mudah. Apa beda islah dengan mempersatukan? Islah itu kata salaha, salaha yasluhu sulhan, aslaha yuslihu islahan. Islah itu mencari titik temu persamaan, mengurangi perbedaan. Itu namanya islah. NU Muhammadiyah beda nggak? Beda. Kan kemarin ada yang peneliti BRIN, ya. Pendirian dia sebenarnya sudah pas, tapi kata-kata dia membela pendiriannya tidak pas. Jadi ada orang baik, tapi cara dia menyampaikan kebaikan itu tidak baik. Nah, itu banyak terjadi. Ini yang membuat konflik. Seharusnya tidak main jalur hukum. Orang Muhammadiyah harusnya juga nggak usah main hukum lah. Main islah aja. Dan negara seharusnya tidak usah ngotot juga harus dihukum. Ini hanya persoalan orang baik membela kebaikannya tapi kurang baik. Dalam hukum itu ada namanya hukum normatif, hukum kaku. Hukum yang tidak normatif. Nah, itu tergantung kearifan daripada orang yang menjalankan hukum. Dan ada satu kalimat dari Imam Abu Hanifah. Kalau yang nyantri pasti tahu ini. Arafun nas a'rafuhum bil khilaf. Orang paling arif, paling alim, bukan disebut hafiz Quran, bukan. Bukan orang yang pakai kopiah hitam kemana-mana, bukan. Orang yang paling alim, orang yang paling mengenal a'rafuhum bil khilaf, paling mengerti perbedaan dan cara berbeda. Saya yakin di sini banyak kepala, walaupun dipimpin oleh bendera hijau, tetap aja beda kepala, beda urusannya. Ya. Maka di Quran ada surat Al-Hujurat, boleh kita sebut itu surat manajemen konflik. Itu surat pendek, cuma 1,5 halaman, 2,5 halaman, tapi bisa menyelesaikan konflik sampai akhir zaman kalau orang mau memakai itu. Tapi biasanya manusia kalau dilarang gimana? Kamu jangan begitu, pasti dikerjain. Ketika disebutkan aslihu islah, tapi kita mencari perbedaan.
Disuruh mencari persamaan, kita doyan cari perbedaan. Uniknya Korsel dominan laki-laki. Ya, konfliknya pasti konflik maskulin, konflik dominasi. Saya nggak tahu dominasi apa yang dikonflikkan karena baru 2 hari di sini. Beda dengan Taiwan dan Hong Kong, dominasinya perempuan. Nah, itu konfliknya konflik sesuatu yang sifatnya feminis, ya, keperempuanan. Sehingga tidak sedikit terjadi kurang senang dengan ketua majelis buat majelis baru. Itu kejadian di Hong Kong. Di sini nggak begitu kan? Alhamdulillah, beneran nih. Alhamdulillah, itu berarti sudah mulai innamal mu'minuna ikhwah. Ada kalimat penting di situ. Ada 2. Pertama kalimat innama. Innama, kalau bagi Gus Habib ini sudah makanan harian. Inna itu taukid, stressing. Apa sih stressing? Penekanan. Apabila digandeng dengan inna, itu maknanya bertambah, yaitu taukid wal hasr. Apa arti hasr? Qisad. Membatasi. Kalau diterjemahkan menjadi hanya, terjemahannya menjadi sungguh hanyalah yang bersaudara itu al-mu'minun, gitu artinya. Hanya yang beriman, pakai alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab beda. Kalau usul fikih lil istighraq. Tapi dalam ilmu akidah dan ilmu kerohanian, satu huruf alif menunjukkan ahadiyatullah. Karena mereka bergerak mulai dari ahadiyatullah, bertauhid kepada Allah. Ini basic kita bersatu. Semua yang hadir siang ini, kenapa hadir? Karena ahadiyatullah. Kita meyakini Allah Maha Esa. Dan itu ada lam. Seorang imam namanya Imam Al-Jili itu mengatakan lam itu artinya lam jalaliyah dan jamaliyah. Khusus al-mu'minun itu adalah al-jamaliyah. Orang beriman itu dengan akidah yang ada dalam dirinya dan keindahan Allah yang melekat pada sifat-sifat mereka. Allah itu maha indah dengan apa? Bayangkan setiap hari Allah memberi oksigen kepada manusia, tapi setiap hari juga manusia itu lupa kepada Allah. Bayangkan setiap hari Allah memberi gerak energi supaya jantung untuk bergerak. Tapi setiap jantung bergerak itu juga banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya janjikan malam tadi. Jadi malam tadi kami sudah mulai nyicil, Gus. Kajian di Masjid Darussalam Baran, ya. Apa yang pernah kita sampaikan? Apa perbedaan kita dan binatang ataupun tumbuhan dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan ayatnya jelas. Surat Al-Hasyr ayat pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, itu bahasa Arab. Berzikir, bisa juga tasbih itu dalam ilmu usul fikih bermakna salah. Wa minal laili ada surat Qaf, di antara malam sabbihu, sabbih di suratnya salat, fasalli. Jadi kata sabbaha berarti salat. Yusabbihu lillah atau sabbaha lillah, senantiasa bertasbih. Apa yang di langit, yang di bumi. Di langit siapa yang tinggal? Yang tinggal di langit siapa? Malaikat, benar. Udah ketemu belum? Itu surat Ar-Ra'd ayat 13. Ya.
bahwa malaikat itu bertasbih min khifatih, karena takut kepada Allah. Disebut jalaliyah. Jadi malaikat itu nyembah Allah karena takut. Kenapa Allah masih ciptakan manusia? Ini kena lam yang ada di alif lam mim tadi, alif lam al-mu'minun tadi. Apa arti lam di situ? Jamaliyah. Jamal, indah, melahirkan satu sifat yaitu rahmah. Rahmah, kasih sayang. Itulah yang kemudian menjadi mahabbah, cinta. Allah itu kok masih ciptakan, padahal dulu sudah ada malaikat bernama Azazil, itu mantan iblis, mantan jin. Jin diangkat jadi malaikat, itu namanya Azazil. Nama dia waktu di bumi, di kitab disebutkan Ihyas. Pas dia bertapa, seperti cerita-cerita Sung Gokong. Jangan-jangan itu agama sumbernya dari nabi-nabi terdahulu juga. Agama Buddha itu, wallahu alam. Maka kita nggak boleh benci dengan agama manapun. Siapa tahu itu ajaran nabi terdahulu. Cuma kita katakan kami mengikuti yang sudah direvisi terakhir kali, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hati saya alhamdulillah sudah nggak ada kebencian ke agama manapun. Apalagi orang yang ingin mengenal Tuhan, ketemunya agama A, B, C, D, itu kan lagi mencari. Kita aja syukur lahir sebagai mukmin, muslim. Bapak kita muslim, kita muslim. Coba kalau bapaknya orang Korea, lahirnya jadi orang apa ntar? Orang Korea kebanyakan apa? Ateis. Wow. Gak jelas, gak ada status agamanya. Tapi ateis itu separuh Islam. La ilaha illallah. Kalau ateis kan tidak ada Tuhan. Ya, dia tambahin dikit lagi illallah jadi muslim dia kan. Jadi separuh lagi, selangkah lagi orang-orang ateis jadi muslim. Amin. Udah seneng aja. Jadi semua di alam ini berzikir kepada Allah. Ada yang berzikirnya tau'an, ada yang karhan. Tau'an itu, inilah kenapa Allah ciptakan makhluk bernama manusia. Malaikat di langit, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Di langit ada malaikat. Malaikat tuh nggak kreatif. Ini saya ngomong begini malaikat nggak marah loh. Nggak kreatif. Tadi reoknya udah ada sholawatnya tuh. Itu awal marrah pertama kali saya dengar reok pakai sholawat. Biasanya agak horor tuh mana nih yang reokan. Tadi Gus Habib ngajak nonton, ayo lihat tuh. Saya dari jauh aja, dari dalam aja kita. Karena memorinya. Pas dengar sholawat saya jadi pengen lihat. Budaya itu boleh berubah, ya nggak berubah itu syariat. Sepakat nggak? Budaya itu budi, hasil kreativitas budi itu akal. Maka dia boleh berubah dengan perkembangan akal. Jadi budaya-budaya yang teman-teman bawa dari kampung itu kreasikan. Siapa tahu bisa dikawinkan dengan budaya Korea. Jangan orangnya doang yang kawin. Jadi kenapa perkawinan orang Indonesia dengan Korea kurang? Karena budayanya belum kawin. Itu masalahnya. Jadi mereka ngeliat kita kayak beda alam nih. Saudara-saudariku yang bukan Allah, jika di langit ada malaikat yang berzikir karena takut kepada Allah, Allah mengatakan ini ilham qudsi namanya. Kuntu kanzan makhfiyan. Ini bukan hadis Nabi. Ini kalam yang didengar oleh hampir semua wali Allah. Dulu kata Allah, aku sendiri. Fa'ahbabtu an u'rafa, laku aku senang, cinta, suka dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang senang punya follower itu Allah aja, kita nggak usah. Maka sampai hari ini saya nggak punya YouTube. Itu YouTube yang ada itu bukan punya saya. Itu orang-orang aja yang buat. Ya. Hatta liyum sampai sekarang saya nggak punya.
karena malu. Tapi saya nggak ngelarang antum jadi YouTuber ya, silakan. Malu aja ya. Udah nyiapin, udah lengkap, alatnya lengkap, bahkan ruangan studionya sudah jadi. Saya sholat istikharah lagi, gak jadi. Ingat kalimat ini, fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Bahasa lainnya, aku ingin terkenal. Lah Allah kok ngomong begitu kan aneh. Ternyata ini dalam proses kejadian alam semesta, Ihyas Azazil berzikir kepada Allah 18.000 tahun bukan karena bab ini, bukan karena bab cinta, tapi karena dia takut kepada Allah. Malaikat ada yang dari awal dicipta sampai hari ini zikirnya nggak nambah-nambah. Jadi kalau kita cek di hadis-hadis Nabi, dan begitu juga para ulama kita yang rohaninya sering naik turun dan pindah-pindah alam, itu dengerin malaikat ada yang zikirin cuma subhanallah dari awal dicipta sampai sekarang. Berhentinya kiamat. Ada malaikat yang sholawat aja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itu sholawat malaikat yang tinggi. Jadi malaikat yang diizinkan bersolawat itu malaikat tinggi. Ada yang malaikat hanya zikirnya la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi malaikat ini spesial karena dia langsung megang tiang aras. Dan jumlahnya enggak banyak. Malaikat-malaikat yang megang tiang aras. Yang banyak itu malaikat yang berkeliling bertawaf di bawah aras. Zikir yang dibaca mereka itulah yang kemudian dibaca waktu haji dan umroh, dibaca kita lagi sholat. Jadi sholat yang teman-teman baca itu dari awal takbir sampai assalamualaikum itu kumpulan zikir alam semesta. Jadi cuma 13 rukun. Ajaib gak? Ajaib seharusnya. Maka kalau orang-orang panik, itu obatnya cuma sholat. Gak ada lagi. Gelisah itu obatnya zikrullah. Dan zikrullah itu adalah spiritnya sholat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir, bukan dengan banyak ngobrol, banyak pengajian pun belum tentu. Maka pengajian mesti ada zikir di ujungnya atau di awalnya. Seperti tadi dimulai dengan bismillah, ada sholawatnya. Pengajian isinya debat-debat mulu, nggak akan tenang. Ya, kata Imam Ahmad As-Sirhindi, beliau mujaddid di India, keturunan Sayyidina Umar Al-Faruqi, maka disebut Ahmad Sirhindi Al-Faruqi Ad-Dihlawi, muhaddis dan sufi. Apa kata beliau? Innamal itmi'nan bidzikrillah la bil jidali wala bid dalili wal istidlali. Orang tenang itu bukan dengan berdebat, bukan banyak-banyakin dalil. Ini sekarang lagi zaman nih di Indonesia, nggak? Ini kena nggak? Mana dalilnya? Apa orang nanya dalilnya? Itu bagus. Cuma kalau dia nanya ke ustadz begitu kan nggak enak. Kayak nantang ustadz. Saya lebih dari 6 tahun mempersiapkan dalil. Itu orang yang saya kasih jawaban sampai sekarang dia nggak benar-benar tuh sikapnya ke kita. Oh ternyata orang tidak akan menjadi lembut dengan dalil. Maka sekarang kalau ada orang ngajak-ngajak tengkar debat itu nggak minat lagi. Karena nggak ada sejarahnya orang kalah debat itu jadi lembut hatinya, nggak ada. Justru yang terjadi kalau kalah debat apa? Keras. Jadi nggak usah bawa bahsul masail ke sini, Gus. Ya, nggak usah bawa bahsul masail ke sini. Bahsul masail khusus di pesantren. Cukup taifah seperti disebutkan dalam surat Taubah. Karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup sekelompok orang. Saudara-saudariku yang bukan Allah, karena hati ini tidak mungkin dia tenang kecuali dengan mengingat Allah yang menurunkan ketenangan, maka jalan untuk tenang itu hanya mengingat Dia. Masalahnya, tidak semua orang mengingat Allah sesuai dengan yang Allah mau.
Kalau nggak cocok caranya, kayak ini main reog, itu bisa sembarangan nggak? Tim hadroh berani nggak main reog? Patah lehernya nanti. Mesti ada latihannya, nggak sembarang-sembarang. Sama mukul gendang juga nggak sembarangan, biar enak. Nah, kolbu itu dia mirip-mirip gendang, dia mesti dipukul kalau zikir. Pukulnya nggak, karena dimensinya bukan fisik, maka mengejutkan kolbu itu bukan dengan fisik. Oh suara keras-keras, enggak, bukan itu. La ilaha illallah, itu mah zahirnya. Karena dia unsurnya batin, menyentuh kolbu dengan cara yang batin. Itu cara, dan itu ada ya. Nanti yang ada waktu atau muat ngantar masjid tuh. Nanti malam ba'da Isya ada talqin zikir di Masjid Darussalam. Insyaallah. Yang mau silakan ikut ya. Kalau banyak nanti pakai trip 1, trip 2. Ya, kalau ada yang mau ikut, tapi sepertinya hijabnya hijab pekerjaan. Oh, besok aku kerja gitu ya. Siapa yang mau nanti silakan gabung. Ya, nanti kita latihan zikir bagaimana cara mengelola kolbu dalam berzikir. Enggak mesti gerak-gerak kepala. Gerak kepala itu ekspresi karena di dalam bergerak. Coba kalau kita lagi dengerin lagu. Kalau Gus Habib seneng lagu apa? Dangdut, koplo. Ya. Kalau musiknya asik, tapi agak nge-rap dikit kepalanya langsung begini. Gitu ya. Tapi ketika agak lembut, paling kepalanya sama. Zikir itu dia punya irama di dalam. Kalau iramanya enak, baru enak didengar di dalam. Jadi nggak sembarangan kita zikir. Ya. Jika malaikat di langit berzikir, tapi Allah belum puas. Allah ciptakan manusia karena manusia berzikir bukan karena takut. Anak kita yang udah punya anak nih, yang jomblo mohon maaf. Ingat aja waktu dulu masih anak-anak. Disuruh sholat sama orang tua, itu karena ada rotan. Takut sama rotannya. Tapi jarang yang sholat itu karena takut kepada orang tuanya dulu deh. Ya. Jadi kita dilatih mirip-mirip malaikat. Ini mohon maaf, dalam ilmu kerohanian, ini salah didik. Jadi sholat karena takut. Itu kayak malaikat nanti. Maka wajar nanti kalau udah gede suka ngancem anaknya. Atau ngancem temennya. Jadi temennya gak sholat terus bilang, kamu mau jadi neraka. Gitu. Neraka nih, nerakain orang mulu. Karena salah didik di masa kecil. Didikan seperti itu mesti ada, tapi dia mesti ditambah. Jadi anak-anak harus diancam, tapi juga dikasih reward. Di dalam Al-Quran, Allah itu menyebut dirinya sebagai penyayang lebih banyak daripada pengancam. Tapi kenapa orang mendidik? Mendidik jamaahnya, mendidik muridnya, mendidik anaknya dengan ancaman lebih banyak daripada kasih sayang. Kurang enjoy, beragama itu tegang. Dan syukurnya orang-orang Aswaja NU ini paling swantai ya. Ya, tapi tetap aja wajah-wajah panitia neraka masih ada ini. Sampai ke belakang tuh hot tuh, ngebul. Kita harus mulai. Nah, itu pendidikannya belum selesai, harus diteruskan. Kalau enggak nanti jadi salah didik. Kita diciptakan bukan mau jadi malaikat. Kita diciptakan menjadi manusia yang utuh. Maka kemudian disebutkan dalam ilham al-Qudsiyah itu, fa khalaqtul khalqa fa'arafuni bi. Lalu aku ciptakan makhluk. Di situ pakai alif lam lagi, itu li ta'rif, menunjukkan makhluk yang disebut di situ adalah al-insan, manusia. Allah ciptain malaikat itu pakai kun, jadi kun fayakun.
Kun. Apa arti kun? Adalah engkau, menjadi adalah engkau. Tapi beda dengan Allah menciptakan manusia. Itu ada dua proses. Ada proses kun, ada proses nafakh, hembusan. Dalilnya apa? Surat Shad ayat 72. Lalu surat Sajadah dan surat-surat yang lainnya. Apa kata Allah? Inni khaliqun basharan min tin. Aku cipta manusia dari tanah. Nah, itu pakai kun. Innama, gimana di akhir surat Yasin? Amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jika ada perintahnya maka cukup mengatakan kun, maka akan terjadi. Tapi lain dengan manusia. Manusia itu dua sisi. Satu pakai kun. Nah, kun ini orangnya nanti, makhluknya kalau cuma kun, dia hanya takut kepada Allah. Takut doang. Tapi cintanya belum ada. Maka disebutkan di lafaz kedua. Ya, setelah kami sempurnakan sawaituhu. Setelah manusia sempurna secara jasadiah, Allah kemudian mengatakan nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu, aku hembuskan kepada manusia min ruhi. Min kalau bahasa Arab kan litab'id ya. Litab'id sebagian, bisa juga lil ibtida, permulaan. Aku hembuskan sebagian dari rohku. Ini terjemahan harfiah. Ini kalau gak paham akidah gawat. Ntar orang membayangkan zat Allah misah-misah. Maka bedakan roh dengan zat. Ada roh, ada zat. Ruhku atau rohku, apa maknanya? Hembusanku. Kami di Indonesia biasanya kalau memulai zikir setelah syahadat kami baca namanya Haikal Ma'arif. Itu rumusan ma'rifat. Ahad Dzatullah. Yang ahad itu sebutan zat Allah. Mengenai ruhullah bukan zat. Ahmad ruhullah. Coba sama-sama. Ahad Dzatullah, Ahmad ruhullah. Coba. Ahad Dzatullah, Ahmad ruhullah. Begitu. Ada 4, itu baru 2. Ahad itu zat Allah. Kul huwallahu ahad itu zat Allah. Tapi kalau Ahmad itu ruhullah. Kalau nurullah, yang disebut nurullah siapa? Kita sering baca nurun ala nurin, tala'al badru alaina, terus ujungnya nurun ala nur atau nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Itulah nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian gak berat, cuma mungkin karena wajah saya aja yang berat. Tapi saya yakin berat pun kajiannya ruhani pasti senang. Karena ruh kita senang dengan kajian begini. Di dalam diri kita ada bagian yang suka ketawa-ketawa. Suka yang lucu-lucu. Maka stand up comedy dan Kia yang bisa bikin stand up comedy itu digemari orang. Tapi ketawa, pulang dari ruangan, ketawanya hilang. Keciriannya habis. Lain dengan ilmu rohani. Ilmu rohani, teman-teman keluar di tempat ini, rohaninya akan terus mencari ilmu ini. Mau dari siapa aja akan dicari ilmu ini. Itu bedanya. Jadi kalau disebut tadi Ahmad Ruhullah, kembalikan ke surat Shad ayat 73. Nafakhtu fihi min ruhi.
Aku hembuskan ke dalam diri Bani Adam manusia min sebagian dari rohku, yaitu Ahmad, bukan zat. Jadi tidak pas kalau ada orang mengatakan di dalam diriku ada zat Allah, itu nggak benar. Terus kita jadi Tuhan dong, ya? Di dalam diri kita ada ruhullah. Allah ciptakan manusia, kalau hanya yang zahir itu sama zikirnya dengan hewan. Hewan, coba lihat, hewan adakah yang bisa berdiri, jalan berdiri tiap hari? Gak ada. Maka hewan punggungnya semua sudah ruku. Itu yang disebut karhan. Semuanya bertasbih kepada Allah, sholat, semuanya tunduk kepada Allah, baik dia mau ataupun tidak mau. Ketika kita lihat semua hewan, semua di alam semesta, kalau lagi jalan mereka jalannya itu lagi sholat. Jadi semua hewan kalau jalan itu lagi sholat. Kalau burung dalam hadis disebutkan ketika mereka mengepakkan sayapnya, itu lagi sholat. Kita sholat cuma gini-gini doang, bentar doang, nggak mesti tiap saat. Kalau hanya yang lewat kun, zahir tubuh, insya Allah tubuh ini zikir, tapi zikirnya karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, disebutkan oleh Nabi SAW, jadi kaki, tangan itu ngancam lidah. Jadi jangankan teman-teman ngancam yang lain, tubuh ini saling ancam. Karena dia bukan dengan bab mahabbah, cinta, bab jamal, bab keindahan Allah. Tubuh ini dicipta dengan jalalnya Allah, ketegasannya Allah. Jadi menakutkan memang. Apa kata kaki, kata tangan, kata tubuh? Wahai lisan, kamu hati-hati ngomong hari ini. Jangan sampai kami tersiksa karena engkau salah bicara. Saling ngancem. Tubuh ini saling ngancem. Maka muncullah satu bab dalam ilmu zikir namanya bab khauf, rasa takut. Nah, ini makom malaikat tertinggi. Jadi malaikat paling tinggi setinggi apapun hatta Sayyidina Jibril itu zikirnya karena khauf, rasa takut. Lalu siapa yang berzikir kepada Allah karena cinta? Karena harap dengan kasih sayangnya, karena ingin perhatian Allah Ta'ala. Maka Allah tiupkan ruhi. Ruhi itu ruh. Kalau rohnya difathahkan rauh. Rauh artinya, ada nggak bahasa Jawa rauh? Nggak ada ya? Dauh adanya ya. Rawuh, apa arti rawuh? Datang. Tapi kalau rauh bahasa Arab artinya harapan terhadap lapangnya rahmat Allah. Rauhillah berarti harapan terhadap kasih sayang Allah, itu rauhillah. Maka di Quran ada rauhillah, wala tayasu, jangan kamu berputus asa dari min rauhillah, dari harapan terhadap kasih sayang Allah. Ini mohon maaf, ini bukan lagi merendahkan orang Korea atau Jepang. Kenapa orang Korea banyak bunuh diri? Tapi orang kita bunuh diri 1-2 aja. Kenapa tuh? Karena kepalanya jarang ke bawah. Di kepala itu ada struktur, dia mesti ke bawah walaupun cuma 5 waktu sehari. Sebentar aja. Kita kalau kerja kebanyakan, itu kepala panas gak? Coba teman-teman ketawa terus 2 jam. Tawa-tawa, itu perasaan gak nyaman. Maka para imam kita mengatakan, yang membuat kamu gelisah tidak hanya diam, tertawa terlalu banyak juga membuat gelisah.
Jadi saya tidak anjurkan sering-sering ikut stand up komedi atau ceramah yang kebanyakan stand up komedinya. Itu berbahaya untuk kesehatan kolbu. Kata Rasulullah SAW, la tuksiru minad dahaq fa innaha tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa, karena itu bisa membuat kolbu mati. Kalau kolbu mati orang gelisah. Ya, kenapa banyak orang di sini bunuh diri? Bahkan di Jepang ada bukit khusus, gunung khusus, gunung untuk bunuh diri. Udah kesana belum? Jangan kesana, ntar kesambet mahantunya. Apa masalahnya? Kepalanya nggak mau turun. Kok ada juga 1-2 orang yang kepalanya turun, tapi kemudian bunuh diri. Dia kepalanya ke bawah, tapi pikirannya ke atas. Itu masalahnya. Nah, makanya ada 2 unsur dalam tubuh kita. Ada zahir, tubuh ini, ada yang batin. Itu yang ditiupkan tadi. Zahir ini isinya ketegasan, keangkuhan, ego. Makanya kita ini jarang. Jadi teman-teman yang mau ngumpul, berarti sudah melewati satu fase keegoan. Kita kalau ngumpul-ngumpul begini, itu sudah masuk ke bab mahabbah, bab cinta. Walaupun nanti kalau sudah ngumpul begini, ntar ada konflik baru lagi. Ya, ini biasanya cowok-cowok sih gampang ya, ngaturnya gampang. Daripada kalau ke Hongkong lebih ribet. Tapi itulah uniknya, nggak ada mereka juga hidup dengan indah ya. Seperti mereka ini wajahnya gersang-gersang nih. Ya, samping saya juga lagi gersang nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemungkinan Allah, maka Allah ciptakan manusia karena manusia itu kalau zikir di kepalanya berkecamuk 2. Apa yang berkecamuk? Saya zikir karena harap pahala atau karena zikir ingin cari ridha Allah. Pasti begitu kepalanya. Nanti dapat ijazah dari Gus Habib nih, biar rezekinya lancar. Baca salawat nariyah 4.444 kali. Dengar begitu langsung surut tuh. Kajian seperti ini bagus. Baca ini dapat ini, baca ini faedah ini. Namun beberapa guru kita, kiai dan habib-habib, terutama di negeri kita, itu lupa menjelaskan kaidah dasar. Ada yang disebut maqasid, ada yang disebut fawaid. Maqasid maksud beramal, fawaid faedah beramal. Sholawat faedahnya apa aja? Rezeki lancar, menyehatkan penyakit, melancarkan urusan, orang naik pangkat cepat naik pangkat. Ya. Itu beneran, serius. Rezeki datang. Tapi itu bukan maqasid, bukan maksud. Itu fawaid, faedah. Faedah itu kadang dia ada, kadang dia nggak ada. Faedah bahasa Arabnya fada, ya, itu artinya sesuatu yang bertambah, mazada, sesuatu yang bertambah tapi bukan basicnya. Tujuan sholawat apa? Minta syafaat. Itu bolehlah ya, itu bagian dari tujuan. Apalagi tujuannya? Tenang tuh manfaat, faedah. Ada yang sholawatnya belakang habis sholawat masih gelisah aja. Cinta Rasulullah ini baru keren. Itu yang aku mau, Mas. Ayatnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Malaikat Jibril itu belajar cinta lama. Ribuan tahun dia bersolawat. Hanya ketemu nur Nabi Muhammad SAW.
Semenjak ketemu nur itu, beliau merindukan sang punya nur. Maka ketika nur itu dipancarkan ke Nabi Adam, malaikat sujud ke Nabi Adam. Termasuk Jibril. Siapa yang pertama sujud ke Nabi Adam? Kata Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah dulu, tuh Allah ngomong begitu. Ingatlah dulu. Berarti kita suruh ingat. Berarti kita waktu itu sudah ada. Cuma bentuknya bukan tubuh ini. Ingatlah dulu ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Kata Imam Tabari, Imam Qadaiyat, Ibnu Katsir, semua sepakat ahli tafsir. Kenapa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Sayyidina Adam? Karena Allah hembuskan nur itu di dalam diri Nabi Adam. Jadi nur itu kemudian memancar, terlihat oleh malaikat, mereka sujud semua. Sujud semua. Maka jangan heran teman-teman, saya waktu hari raya kemarin bukan di Jawa Timur di kampung istri, tapi di kampung saya di Sumatera Barat. Istri saya orang Tuban, om-omnya banyak orang Ponorogo, makanya tadi reok ini bagian dari budaya istri juga. Kami kemarin pergi ke tempat sebelum Nabi Muhammad SAW ada, namanya Menhir, wilayah tertua di Sumatera. Itu satu tempat namanya Mahe. Itu pas dicek, batu Menhir itu artinya Al-Hajar At-Tawil, batu panjang. Pas dicek umur dari batu itu 2000 tahun sebelum Masehi sampai 6000. Berarti batu itu ada yang sebelum Nabi Adam, ada yang setelah Nabi Adam. Kemana arahnya? Arahnya kemana matahari terbit. Karena matahari terbit itu bagian dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matahari itu kalau nggak ada Rasulullah yang memancar nurnya di situ, matahari nggak bercahaya. Inilah makna bahwa nur Rasulullah SAW adalah asbab alam semesta jadi ada. Coba kalau ada bunga nggak kena cahaya matahari, mati nggak? Nah, nur cahaya sinarnya matahari itu dari mana? Dari nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril pun pertama kali sujud ke Nabi Adam. Meninggal Nabi Adam, malaikat Jibril lihat nurnya turun kemana nih? Turun ke Nabi Syith. Ada orang Cirebon gak sini? Nggak ada Cirebon. Atau doang? Siapa lagi? Oke, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 10-an juga. Ya, kok gak nyatu ya? Lagi gak ngambekan kan ya? Di Cirebon itu ada keyakinan, ada satu saya lupa suku apa, komunitas itu meyakini bahwa Nabi Syith, anak Nabi Adam, Nabi Adam turun ke bumi 400 tahun lamanya di bumi, baru melahirkan Nabi Syith. Nabi Syith ini punya tugasnya memagar bumi supaya terpisah alam jin dan alam manusia. Karena jin sudah diusir ke gunung-gunung, ke air, ke pohon-pohon. Jadi jangan heran di pohon memang ada yang tinggal. Serius, ya. Tapi nggak usah takut. Mereka sudah makhluk yang sudah diusir menginjak bumi. Nggak ada lagi. Jadi mitologi bahwa jin itu tidak menginjak bumi benar. Mereka kalau menginjak bumi harus jadi siluman dulu. Siluman itu bahasa kita. Bahasa hadis disebut jin yang mampu menjelmakan diri jadi binatang. Maka kita sebut ada putih, gitu ya, ada ikan apa, ada siluman ular, buaya darat. Allahumma sholli ala Muhammad. Buaya darat itu mah bukan jin, itu masih jun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, itu malaikat Jibril nyari. Mana kekasihku yang dulu aku sujud ke dalam nurnya. Dilihat Nabi Syith.
Dan Nabi Isis itu keliling dunia. Ternyata legenda itu masuk ke dalam cerita lama orang-orang Cirebon. Maka di Cirebon itu ada yang meyakini kami keturunan Nabi Isis. Ya benar, kita keturunan Nabi Isis semua. Benar. Lain lagi, ada yang lebih tua, Badui. Saya datang ke sana beberapa kali, saya tanya, Kang sering nyebut doa, emang agamanya apa? Oh, agama saya agama Nabi Adam. Terus Nabi Muhammad, oh itu beda, tuh bagian sono. Maksud bagian sono itu saya nggak ngerti. Ternyata mereka kalau doa ada doa syahadat, tapi tidak bersyahadat. Jadi kalau membacain akhir pakai asyhadu alla ilaha illallah, ada. Berarti dulu sudah pernah masuk ajaran Islam ke Badui. Maka kita nggak boleh benci juga dengan mereka dan mengejek ajaran mereka. Ya, kalau mau masuk lagi, masuk dengan cara yang baik. Masuk dengan cara yang lembut. Nah, mereka menganggap kami keturunan Nabi Adam, agama Nabi Adam. Ya sama, kita kan juga keturunan Nabi Adam. Atau di sini ada yang sebelum Nabi Adam, kera. Allah kemudian pindahkan nur itu ke Nabi setelahnya, Nabi Idris. Udah asik-asik temenan sama Nabi Idris. Itu cerita pertemanan, persahabatan malaikat dengan manusia. Malaikat Jibril anterin Nabi Idris masuk neraka. Kata Nabi Idris, bro, anterin aku masuk neraka dong. Mau lihat-lihat, mau jalan-jalan. Tapi sebelum itu tolong matikan dulu. Panggillah malaikat maut. Enak tuh jadi Nabi tuh. Ya, tinggal panggil Nabi, maut, malaikat maut, Israel, panggil. Kamu coba matiin saya. Kata malaikat maut, tunggu dulu Idris. Minta izin dulu dengan Pak Bos. Pak Bosnya Jibril. Jibril minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan, mati dia sebentar, dihidupkan lagi. Nah, dia nggak tahu Nabi Idris ini punya jamaliyah dan jalaliyah, jadi lebih cerdas dari malaikat. Setelah putar-putar masuk neraka, apa kata Sayyidina Idris? Bril, gerah nih. Terus gimana? Mau yang adem-adem, yang ada makanan enak, yang pemandangannya indah. Surga, oh ya kita ke surga. Dibawalah masuk. Bedanya apa? Di zaman itu mau nabi mau malaikat tidak dapat izin masuk surga kecuali dia punya satu kunci. Kunci itu yang megang Nabi Muhammad SAW. Tapi diberikan kepada Sayyidina Jibril sesaat saja. Isinya saya buka aja sedikit, isinya sholawat. Tapi sholawatnya apa itu rahasia. Sholawatnya khusus, bukan sembarang sholawat. Dia baca sholawat, kebuka, set, masuk. Tapi hanya berlaku sekali, kayak voucher. Masuk ke dalam, udah puas, udah gak tahu udah berapa lama di dalam surga. Keluar, masih ingat cerita sendalnya ketinggalan? Nah itu, cerdasnya Sayyidina Idris. Saya ngomong ini belum ada muka kartu gua nih. Ntar kalau ketemu Nabi Idris tolong salamin ya yang pulang duluan. Sayyidina Idris mengatakan, Jibril, sendalku ketinggalan di bagian pohon sana. Maka dia mengatakan, saya dulu ke sana. Balik, pas balik, Jibril sudah keluar, tidak boleh masuk lagi. Tapi masih bisa dialog. Kata Sayyidina Idris, wahai Jibril, mungkin ini pertemuan kita terakhir. Terus gimana? Nangis. Disitulah dia menangis. Di situ Sayyidina Jibril kemudian sadar, oh berarti orang yang aku tunggu bukan engkau dalam hatinya. Maka dia wake up lagi. Kalau enggak dia patah hati itu. Sayyidina Jibril menunggu nabi berikutnya sampai kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai akhir zaman beliau masih turun. Bedanya kalau dulu bawa wahyu, sekarang tidak. Sekarang hanya bawa rahmat. Rahmat turun, tapi enggak bawa wahyu. Jadi kalau ada orang bilang membawa syariat baru, ya, wahyu baru, ajaran baru, kita curigai.
Itu bukan Jibril, tapi Mas Bril. Teman-teman yang bukan Allah, Sayyidina Muhammad SAW, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ya. Pas nih. Udah langsung ada warning 10 menit. Beliau satu malam sholat, habis sholat lagi, dan gak nyentuh istrinya yang paling cantik, Sayyidatuna Aisyah. Gak disentuh-sentuh, paling muda lagi, gak disentuh-sentuh, sholat lagi. Habis assalamualaikum, sholat lagi. Ya maklum, istrinya yang paling cantik ini paling cerdas juga. Sembari tiduran nyeletuk, wahai Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin, terus kok masih sholat? Jawabannya apa? Ini yang gak pernah ada di malaikat manapun, yang tidak pernah ada pada Azazil, mantan jin yang diangkat jadi malaikat, yang beribadah 18.000 tahun. Apa kata beliau? Apakah aku tidak boleh ibadah dalam keadaan cinta penuh syukur kepada Allah SWT? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menyembah Allah sebagai hamba dan sebagai orang yang berterima kasih? Sedangkan malaikat di surat Ar-Ra'd, min khifatih, hanya karena takut kepada, hanya takut kepada siksa Allah. Lain dengan Nabi Muhammad SAW, udah dijamin masuk surga, udah dijamin bebas dari neraka. Bahkan dijamin ada 70.000 orang, dan 70.000 ini boleh membawa 70.000 lagi, begitu terus sampai ke belakang, masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu cukup dengan Nabi pegang tangan mereka. Satu orang dipegang, semua ke belakang 70.000 selamat. Tapi kenapa kemudian Nabi gak puas juga? Ternyata Nabi menyembah Allah bukan karena ingin dapat rezeki yang lancar. Apa beda syakir dengan syakur? Syakir orang yang berterima kasih, bersyukur karena ingin nikmatnya ditambah. Kalau syakur, dia beribadah, bersyukur karena Allah pantas disyukuri, karena ingin menunjukkan cinta kepada zat yang maha memberi. Itu bedanya. Contohnya Pak Karyadi nih, ada teman-teman KMI ini minta terima kasih KBRI, tapi ternyata ada maksudnya, visanya dilanjutkan, tolong diperjuangkan. Berarti berterima kasih karena ada mau. Coba teman-teman KMI, teman-teman NU, Muhammadiyah, teman-teman di sini ngajak ngopi-ngopi, ngafe orang-orang KBRI, bukan karena maksud begitu. Hanya ingin ngobrol-ngobrol santai. Nah, itu yang kita sebut teman. Itu yang kita sebut kawan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan itu hanya ketemu kepada orang-orang yang beriman. Maka saya berharap nanti rumah makan, kafe-kafe tidak lagi punya orang Turki, tapi orang Jawa yang punya. Ada Javanese Resto gitu ya. Bisa nggak tuh? Samping masjid. Ada kafe samping masjid, bisa nggak begitu? Jadi ngafenya bukan ngafe Thailand samping masjidnya. Ngafe apa? Malah yang lucu tuh ya, di barat tuh lucu. Itu bekas tempat orang karaoke kali dulu ya, apa tempat orang pijit dulu. Tapi itu berani, keren itu ya. Semoga itu satu lantai nanti menjadi pusat Islamic Center beneran. Karena Islamic Center itu bukan hanya tempat sholat, tempat latihan silat, latihan seni, ada kafenya, kalau perlu ada kebutuhan-kebutuhan yang halal ya. Semoga nanti terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Kita wujudkan itu bukan karena ingin cari untung, tapi bentuk abdan syakura, hamba yang menyembah Allah karena cinta. Semoga yang hadir siang ini semuanya atas cinta. Amin Rabbal Alamin. Sebelum ada penggalangan infak, mari kita tutup dengan sholawat dan doa ya. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pejamkan matanya, ikuti. Ya Allah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah kekasih Engkau, Rasul Engkau. Syahadat ruhani. Ya Allah, aku bersaksi. Coba dilafazkan walaupun dengan suara yang lembut. Ya Allah, aku bersaksi tubuhku, tulangku, dagingku, darahku, kulitku, satu helai rambut di dalam tubuhku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ikuti baca Haikal Ma'arif. Ahdatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Katakan, ya Allah, ampuni dosa mata kami. Ya Allah, ampuni dosa telinga kami. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami. Ya Allah, ampuni dosa tangan dan kaki kami. Ya Allah, ampuni dosa perut dan kemaluan kami. Ya Allah, ampuni dari ujung rambut kami, kepala kami, badan kami, sampai seluruh kaki kami, seluruh tubuh kami. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Ya Allah, pindah ke dalam hati kita. Ya Allah, ampuni dosa di dalam hati kami. Dosa lupa mengingat Engkau, dosa salat yang tidak khusyuk. Ya Allah, ampunkan di dalam hati kami masih ada kebencian kepada sesama, masih ada noda emosi, noda yang mudah tersinggung, noda yang masih suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya Allah, di dalam kalbu kami banyak noda-noda hitam, noda-noda maksiat. Mohon ya Allah, detik ini, siang ini, bersihkan kalbu hati kami ya Allah. Baca, pegang dadanya masing-masing. Baca, ya Allah. Ya Allah, bersihkan dari iri dan dengki. Ya Allah, angkat
angkat suaranya. Ya Allah, ya Allah, ya man huwa alimun bidzati sudur. Ya Allah yang maha tahu isi hati kami. Engkau maha tahu aib kami. Engkau maha tahu kekurangan-kekurangan kami. Mohon ya Allah, dengan keindahan nama-Mu, dengan cahaya Nabi-Mu, terangi kolbu kami. Penuhi kolbu kami dengan nama-Mu. Penuhi jiwa kami dengan cinta kasih-Mu. Jadikan kami benar-benar bersaudara ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Sekarang baca dari dalam kolbu. Ya Allah. Bayangkan semua kesalahan, semua masalah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, kami titipkan jiwa kami kepada Engkau ya Allah. Kami serahkan hati kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, apapun masalah kami mesti kecil di hadapan-Mu ya Allah. Mesti kecil dalam urusan-Mu ya Allah. Maka kecilkan juga semua masalah itu di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, setiap kami punya masalah ya Allah, punya urusan ya Allah. Engkau muyassir kulla asir. Engkau maha memudahkan urusan. Mudahkan urusan kami ya Allah. Terakhir ya Allah, jadikan hati kami makmur dengan menyebut Engkau ya Allah. Jadikan hati kami terpaut kepada masjid ya Allah. Jadikan hati kami bersaudara dalam nama Engkau ya Allah. Al-Fatihah. Amin. Angkat tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kemudahan hidup di dunia dengan mengenal Engkau, dengan mengenal Nabi Engkau, dengan mengenal kekasih-kekasih Engkau. Dan ya Allah, jadikan kami senang bahagia hidup di akhirat dengan bertemu Nabi Engkau, memandang wajah Engkau ya Allah di surgamu, surga Firdausmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Cek. Silakan untuk teman-teman petugas infak agar bisa mengambil posisi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga majelis ini diridai Allah. Semua yang hadir mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, panitianya, teman-teman makmur masjidnya, Allah berkahi jalannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.